Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin di siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang klorofil. Yang kebetulan kemarin tiba-tiba ada red klorofil. Red klorofil itu apa tuh, bagaimana? Kalau cari literatur sampai dimanapun red klorofil itu nggak ada. Nggak ada tuh red klorofil. Nah, sekarang kita ngomong-ngomong apa isi red klorofil itu? Klorofil ini sendiri sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kloros artinya hijau dan pilos artinya daun. Jadi klorofil itu adalah hijau daun. Tapi kalau tiba-tiba ada red klorofil ini, pasti nanti banyak yang tanya kenapa ada red klorofil. Nah, ini kita lihat bareng bahwa klorofil ini adalah senyawa yang berperan dalam proses fotosintesis, di mana tumbuhan ini menyerap cahaya, kemudian dia ubah menjadi gula dan oksigen. Jadi mengubah karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Itu pada dasarnya seperti itu. Kemudian ketika terjadi penyerapan cahaya oleh tumbuhan, ini ada beberapa cahaya yang diterima oleh tumbuhan. Jadi spektrum warna ini ada sinar gamma, sinar X, ultraviolet, inframerah, sampai ke gelombang mikro. Ini semua diterima oleh daun. Ini tergantung bagaimana panjang dan pendeknya gelombang yang diterima oleh daun. Panjang pendek gelombang daun ini tadi, semakin panjang gelombangnya, ini warnanya nanti akan cenderung kepada merah. Semakin panjang gelombang, semakin cenderung kepada merah. Kemudian dalam proses fotosintesis ini terjadi karotenoid atau pigmentasi bagi tumbuhan, menjadi sebuah pigmen warna. Nah, warna ini macam-macam. Nah, ketika karotenoid ini kalau di dalam tubuh manusia ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh, tetapi harus dari yang lain. Kemudian semakin banyak ikatan karotenoid, maka makin pekat warna pada karotenoid itu tadi, yang akhirnya mengarah kepada warna merah. Ini antara lain 6 kategori karotenoid. Nah, 6 kategori karotenoid ini tidak hanya 6 sesungguhnya. Yang sudah ditemukan ini lebih dari 600 karotenoid. Ini ada kabar 741 karotenoid itu tadi. Juga banyak sekali. Nah, semakin gelap ini akan semakin membentuk warna merah, bahkan kecoklatan. Merah sebenarnya semakin coklat. Nah, ini di sini ini pasti mengandung neokopin. Sehingga saya katakan bahwa red klorofil ini mengandung neokopin. Jadi warnanya akan cenderung semakin coklat. Kemudian kalau dulu dikatakan fotosintesis dianggap hanya terjadi dalam cahaya yang dilihat oleh mata manusia antara 400 nanometer hingga 700 nanometer. Tetapi sekarang tidak. Karena sekarang ini ada klorofil ini sampai klorofil D, bahkan klorofil F yang lebih panjang dari 720 nanometer. Ini 710 nanometer, ada yang lebih panjang lagi. Kemudian ini adalah kecenderungan pigmentasi. Ini ketika kondisi biasa, tidak terjadi fotosintesa. Tapi ketika terjadi fotosintesa, ini warnanya bisa biru ungu, kemudian kebiruan, daun itu tadi, nanti bisa hijau, sampai yang kesini nanti merah ini, kemerah-merahan, dan bahkan ke belakang lagi bisa coklat. Kemudian dalam fotosintesis tumbuhan menyerap cahaya dan memantulkan cahaya yang tidak dibutuhkan, sehingga banyak sekali ada beberapa tumbuhan yang mengakibatkan lain-lain kandungan yang didapat. Jadi dia menyerap cahaya tertentu, mungkin ada yang hanya menyerap cahaya ultraviolet dan memantulkan cahaya-cahaya yang tidak dia butuhkan, tetapi juga dia memasak makanan dari dalam tanah. Ya, proses pemasakannya ini dengan cahaya itu tadi, sehingga bisa menghasilkan berbagai macam kegunaan. Sama-sama daun hijau, tetapi bisa kegunaannya lain. Karena apa yang diserap dengan apa yang dimasak dan cahaya yang dibutuhkan ini berlainan setiap tumbuhan. Hanya kadang sering bisa meratakan rata-rata sekian, tapi proses pemasakannya ini sendiri tergantung apa yang dia serap. Kemudian karotenoid adalah pigmentasi aksesoris yang bersifat fotoprotektif dan antioksidan yang menimbulkan warna sesuai panjang gelombangnya. Jadi ini jelas sebagai antioksidan. Jadi karotenoid ini merupakan antioksidan bagi tumbuhan itu sendiri, dan juga ketika dimanfaatkan oleh manusia, otomatis dia akan menjadi antioksidan bagi tubuh yang meminumnya. Saya sampaikan tadi, semakin panjang gelombang, maka energi yang digunakan dan dihasilkan ini bertambah, sehingga dia mampu menjadi selektor dan protektor terhadap cahaya serta radikal bebas yang akan digunakan untuk fotosintesis.
fotosintesis. Klorofil ekstrak ini pertama kali diperkenalkan oleh Hans Fischer pada tahun 1818, peneliti klorofil dari Munich, Jerman. Dia memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1915. Nah, fungsi klorofil bagi kesehatan. Yang pertama adalah untuk antioksidan, yaitu untuk menanggulangi radikal bebas. Radikal bebas ini sendiri, ini sesungguhnya ada 6 faktor radikal bebas atau oksidator yang akan mempengaruhi kesehatan kita. Ini ada 6 macam. Yang pertama, ini udara. Udara ini memiliki oksigen pemberontak 4 jenis, 4 spesies yang bersifat reaktif. Yang pertama, 2 spesies ini bersikap radikal, yaitu oksigen tunggal, hidrogen peroksid, kemudian spesies reaktif non-radikal, yaitu radikal hidroksil sama radikal superoksid. Radikal hidroksil ini yang biasanya menyebabkan orang kena sakit kanker sama jantung mendadak. Kemudian hidrogen peroksid ini ketika masuk di dalam tubuh manusia dan antioksidasinya bagus, dia rubah menjadi radikal superoksid dan berubah lagi menjadi air. Yang terjadi seperti itu. Kemudian air ini mempengaruhi kesehatan juga. Para ahli telah menemukan lebih dari 2.221 jenis oksidator organik pada air. 109 diantaranya teridentifikasi penyebab utama kanker dan jantung. Jadi minum air ini pun bisa banyak hal yang berbahaya karena di situ juga banyak oksidator juga yang cukup bebas gitu ya, yang bisa lari ke sana lari kemari. Kemudian makanan ini juga kalau kita renungi, lebih dari 80% sayur-sayuran dan buah-buahan di Indonesia ini disemprot dengan bahan kimia beracun. Kemudian makanan ternak yang menghasilkan daging dan telur yang diberi makan kimia buatan. Itu kimia buatan. Ini otomatis daging dan telur ini tadi akan berdampak. Kemudian makanan dan minuman dengan bahan pengawet, pewarna, kemudian penyedap rasa dan bahan kimia buatan, ini juga menjadikan masalah. Obat kimia buatan ini bermanfaat pada organ satu tetapi tidak bermanfaat pada organ lain, kebanyakan pada ginjal dan lever. Ini akan terpengaruh. Kemudian emosi, stres ini juga penyebab penyakit yang ada pada diri kita. Loh, kenapa orang dalam kondisi emosi dan stres, saraf dan otot manusia, saraf dan otot kita ini membutuhkan oksigen udara, ini meningkat 100 sampai 200 kali lipat. Kemudian orang mengalami gangguan kejiwaan. Orang mengalami gangguan kejiwaan itu disebabkan karena radikal hidroksil. Ketika stres, radikal hidroksil ini meningkat. Dan dia meningkat. Nah, ketika radikal hidroksil ini tadi mengikat di myelin, di otak, di substansia nigra, maka di situ terjadi mutasi sel. Ketika terjadi mutasi sel di myelin, di substansia nigra ini, seseorang akan mengalami sakit jiwa. Jadi orang mengalami gangguan kejiwaan ini karena mutasi sel di myelin. Kemudian olahraga berlebihan. Olahraga berlebihan ini meningkatkan oksidator. Kenapa? Ya itu tadi, ketika olahraga, nafas yang dia hirup banyak. Kalau dia kekurangan antioksidan, bisa terserang jantung mendadak. Banyak sekali orang meninggal di lapangan karena kekurangan antioksidan untuk menghadapi oksidator atau radikal bebas tadi. Ketika olahraga berlebihan ini tadi, radikal bebas yang diikat tiba-tiba jantung. Jantung dia tiba-tiba ya. Di sini letaknya. Kemudian istirahat dan posisi tidur tidak benar. Istirahat kurang ini juga sumber oksidator. Karena apa? Ketika kurang istirahat, mata lelah, fisik lelah, ini harus diistirahatkan. Kenapa kalau tidak? Ya kalau tidak ya radikal bebas akan ada pada kita gitu. Dalam kelelahan ini sirkulasi udara ini tidak lancar, penumpukan oksigen di tempat-tempat tertentu, ini kan sumber oksidator semua. Radikal bebas ini yang merupakan hal yang harus dihadapi dan ini merupakan salah satu klorofil ini untuk menghadapi radikal bebas ini tadi. Kemudian, klorofil ini sendiri mempunyai sifat melindungi sistem kekebalan tubuh melalui kemampuannya melawan radikal bebas serta anti-mutagenik, yaitu mencegah penyebaran kanker serta penyebab kanker. Kemudian, red klorofil ini sendiri mampu untuk menguatkan otak karena asam nukleat dan asam amino pada red klorofil bisa memenuhi kebutuhan protein pada neuropeptida, yaitu syaraf yang untuk mengolah pikiran serta emosi yang positif. Ini mampu untuk melawan itu.
Kemudian memberikan energi, di mana red klorofil mampu mensintesis gula dan karbohidrat dijadikan energi. Kemudian membantu liver untuk membuat sel darah merah dengan cepat. Ini dikatakan bahwa ada sebuah riset mengatakan bahwa molekul klorofil memiliki kesamaan struktur dengan hemoglobin, yaitu pigmen merah dalam darah manusia. Cuman perbedaannya dia mampu membantu liver untuk membuat sel darah merah. Karena sesungguhnya pada klorofil ini yang membedakan cuman inti selnya yang diikat sama. Jadi oksigen di klorofil ini Mg, magnesium, sementara kalau darah itu Fe. Red klorofil ini mampu membantu liver untuk membuat sel darah merah dengan cepat. Kemudian membantu imunitas. Red klorofil mengaktifkan dengan merangsang produksi sel darah putih dan memperkuat sel kekebalan tubuh. Red klorofil ini dilengkapi dengan liokopin. Nah, liokopin ini didapat dari mana? Yaitu dari karotenoid tadi, pewarnaan yang semakin pekat tadi pada red klorofil, pada daun yang berwarna merah. Ini yang kemudian bisa menghasilkan liokopin. Nah, liokopin ini adalah karotenoid atau pigmen penting dalam tanaman. Kemudian dalam darah ini mempunyai aktivitas bisa menekan sel, menekan sel yang negatif, gitu. Kemudian menghambat fungsi kemunduran fisik dan mental agar tidak mudah pikun, meningkatkan kerja ginjal sehingga sekresi bekerja dengan baik. Kemudian mencegah kepikunan juga. Nah, yang paling luar biasa bahwa liokopin ini jauh lebih penting dan tidak mudah rusak seperti halnya omega 3. Karena hasil uji coba Departemen Pertanian Amerika ini bahwa liokopin ini meningkat 10 kali lipat ketika diolah. Jadi ketika dia masih dalam bentuk simplicia dengan ketika diolah ini lebih baik 10 kali lipatnya. Ini yang luar biasa pada liokopin. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Agarwal dan Rao tahun 98 ini bahwa asupan liokopin dapat menurunkan LDL secara bermakna dan menurunkan kanker sebesar 50%. Jadi perkembangan kanker itu ditekan 50%. Bahkan bagi saya yakin bahwa ini bisa disembuhkan. Dari data yang didapat tidak ada efek samping dari asupan liokopin dan aman bagi manusia. Jadi red klorofil ini tadi sesungguhnya tidak ada dalam konteks keilmuan. Red klorofil adalah merek dagang kita dan ini tidak ada di dunia. Makanya red klorofil saya patenkan gitu. Gimana ketika ada red klorofil ini milik kita. Jadi di dunia sudah tidak akan ada lagi red klorofil kecuali milik kita. Gitu. Karena apa? Karena yang memanfaatkan daun merah untuk kita serap antara liokopinnya ini juga baru kita. Jadi keunggulan-keunggulannya di situ di tingkat liokopinnya. Saya rasa itu.